Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Wahyullah, Novita Putri Andini, Fatimah Nurleli, Nurul Manzilatul Ulia, dan Widya Nuraini akan mempresentasikan tentang landasan pengembangan kurikulum. Langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh pemateri yang pertama. Baik, saya sebagai pemateri yang pertama akan menyampaikan tentang pengertian landasan pengembangan kurikulum. Pengertian landasan kurikulum yaitu proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Selanjutnya yaitu ada 3 cabang besar filsafat. Yang pertama, metafisika. Nah, pengertiannya adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Yang kedua yaitu epistemologi, adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu aksiologi, merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Selanjutnya adalah landasan psikologis. Psikologi belajar dan kurikulum merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji bagaimana individu belajar. Belajar yang dimaksudkan adalah sebagai perubahan perilaku yang terjadi melalui pengalaman. Psikologi belajar dapat dikelompokkan menjadi 3 kelas, yaitu teori disiplin daya atau disiplin mental, yang kedua behaviorisme, dan yang ketiga adalah organismik atau cognitive gestalt field. Teori disiplin daya atau disiplin mental yang biasa disebut fakulti teori, menurut teori ini, anak sejak dilahirkan memiliki potensi atau daya tertentu yang masing-masing memiliki fungsi, seperti daya mengingat, daya berpikir, daya mencurahkan pendapat, daya mengamati, daya memecahkan masalah, dan sejenisnya. Potensi-potensi tersebut dapat dilatih agar dapat berfungsi secara optimal. Daya berpikir anak sering dilatih dengan pembelajaran berhitung, daya mengingat dilatih dengan menghafal sesuatu. Yang kedua, behaviorisme. Dalam aliran behaviorisme ini, terdapat 3 rumpun teori yang mencakup teori koneksionisme atau asosiasi, teori conditioning, dan teori operant conditioning. Behaviorisme muncul dari adanya pandangan bahwa individu tidak membawa potensi sejak lahir. Perkembangan individu dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Behaviorisme menganggap bahwa perkembangan individu tidak muncul dari hal yang bersifat mental. Perkembangannya hanya menyangkut hal yang bersifat nyata yang dapat dilihat dan diamati. Lalu yang ketiga, organismik atau cognitive gestalt field. Menurut teori ini, keseluruhan lebih daripada bagian-bagian. Manusia dianggap sebagai makhluk yang melakukan hubungan timbal balik dengan lingkungan secara keseluruhan. Hubungannya dijalin oleh stimulus dan respon. Stimulus yang hadir diseleksi menurut tujuannya. Kemudian, individu melakukan interaksi dengannya terus-menerus sehingga terjadi sesuatu proses pembelajaran. Dalam hal ini, guru lebih berperan sebagai pembimbing, bukan sumber informasi sebagaimana diungkapkan dalam pandangan koneksionisme. Peserta didik lebih berperan dalam hal proses pembelajaran. Belajar berlangsung berdasarkan pengalaman, yaitu kegiatan interaksi antara individu dengan lingkungannya. Landasan sosial budaya. Sosiologis sebagai landasan dalam mengembangkan kurikulum dapat dikaji dari 2 sisi, yaitu dari sisi kebudayaan dan kurikulum, serta dari unsur masyarakat dan kurikulum. Yang pertama, kebudayaan dan kurikulum. Faktor kebudayaan merupakan bagian yang penting dalam pengembangan kurikulum dengan pertimbangan. Pertama, individu lahir tidak berbudaya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya.
Semua itu dapat diperoleh individu melalui interaksi dengan lingkungan budaya, keluarga, masyarakat, dan sekolah. 2. Kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, bercita-cita, atau kebiasaan-kebiasaan. Karena itu, dalam mengembangkan suatu kurikulum perlu memahami kebudayaan. 3. Seluruh nilai yang telah disepakati masyarakat dapat pula disebut kebudayaan. Oleh karena itu, kebudayaan dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang memiliki kompleksitas tinggi. Yang kedua, masyarakat dan kurikulum. Masyarakat adalah suatu kelompok individu yang diorganisasikan mereka sendiri ke dalam kelompok-kelompok berbeda. Tiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Hal ini mempunyai implikasi bahwa apa yang menjadi keyakinan pemikiran seorang tergantung kepada kebudayaan di mana ia dibesarkan. Sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan ada 3, yaitu logika, estetika, dan etika. Sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat, sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi. Pendidikan harus mengantisipasi tuntutan hidup ini sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam konteks inilah, kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, guru, para pembina, dan pelaksana kurikulum dituntut lebih peka mengantisipasi perkembangan masyarakat agar apa yang diberikan kepada siswa relevan dan berguna bagi kehidupan siswa di masyarakat. Baik. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Widya Nuraini tentang landasan iptek. Yang pertama ada pengertian. Ilmu ialah pemahaman atau kesadaran mengenai suatu pengetahuan dengan fungsi untuk mencari, menyelidiki, menganalisis suatu hipotesis. Pengetahuan merupakan suatu informasi yang disadari dan diketahui seseorang. Menurut Hilda Taba, pengetahuan itu memiliki tingkatan berupa yang pertama adanya konsep, yang kedua ide-ide pokok, ketiga iptek merupakan hasil dari gagasan-gagasan manusia dan bersifat objektif sehingga mudah diterima dan dijangkau oleh masyarakat. Kurikulum adalah sebuah alat dengan metode yang telah disiapkan untuk menyelenggarakan tujuan yang sudah direncanakan. Semakin berkembangnya iptek, kurikulum sekolah harus terus mengikuti kemajuan tersebut, sehingga kurikulum memiliki banyak tanggung jawab dan permasalahan yang harus diselesaikan untuk dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kemajuan dari iptek. Menurut Sukmadinata, prinsip kurikulum terbagi menjadi 2, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama, prinsip umum. Yang pertama ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu relevansi internal dan eksternal. Relevansi internal yaitu menyesuaikan antar komponen kurikulum, tujuan, isi, metode, evaluasi, agar mencapai tujuan tertentu, belajar dan kemampuan peserta didik. Sedangkan relevansi eksternal yaitu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat masa kini dan masa depan. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Artinya sistem yang ada dalam kurikulum memberi alternatif dalam mencapai tujuan, menyesuaikan strategi dan metode dengan situasi dan kondisi tertentu. Yang ketiga ada prinsip efektivitas. Itu kurikulum berorientasi kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat prinsip efisiensi, yaitu pengembang kurikulum harus memahami situasi dan kondisi tempat kurikulum akan dilaksanakan. Tujuannya agar desain kurikulum memenuhi prinsip praktis atau mudah diterapkan di lapangan. Yang kelima ada prinsip kontinuitas.
kurikulum yang disusun harus berkesinambungan baik antara kelas maupun jenjang pendidikan, dengan tujuan agar proses belajar mengajar bisa maju secara berkesinambungan. Prinsip khusus. Yang pertama ada prinsip mengenai tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip mengenai isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip mengenai proses pembelajaran. Yang keempat, prinsip mengenai alat bantu dan media pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu prinsip mengenai evaluasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.